Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertauhid adalah kenikmatan surga. Terlebih lagi manakala mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai surga yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal bagi mereka, kekal mereka di dalamnya dan mereka tidak menginginkan tempat berpaling selainnya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang kelak akan mewarisi surga Firdaus. Allah berfirman, "Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun." Merekalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, kekal mereka selama-lamanya di dalam surga Firdaus tersebut. Ketika memandang indahnya surga, maka di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat sulit untuk dilukiskan oleh kata-kata. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di sana ada pohon-pohon yang rindang, buah-buahan yang lezat, minuman yang nikmat dengan aneka macam dan ragamnya, makanan-makanan yang lezat, pakaian-pakaian yang indah, istana-istana yang megah, pelayan-pelayan yang ramah, demikian pula bidadari-bidadari yang cantik jelita. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar nikmat yang ada di dalam surga, sebesar-besar nikmat yang Allah siapkan dan Allah sediakan di dalam surga adalah memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wujuhun yawma
yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka. Mereka memandang. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, kalla innahum yawma'idin an rabbihim lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka akan terhijabi, mereka akan terhalangi dari melihat kepada Allah Rabbul Alamin. Pemahaman ayat ini menunjukkan bahwa kalaulah orang-orang kafir dihalangi dari melihat kepada Allah, maka orang-orang yang beriman mereka akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah anayan ayanan kama tarawnal qamar lailatal badar la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian, kata Nabi, akan melihat kepada Tuhan kalian, akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat nanti dengan mata kepala kalian sendiri. Kalian melihatnya seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dijelaskan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Jarir bin Abdullah berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," bahwa kami pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fanadhara ilal qamar lailatal badar." Maka Nabi melihat kepada bulan di malam purnama pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innakum sata'raduna ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian. Kalian akan melihatnya seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Maka Rasulullah menyatakan, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa ala salatin qabla al-ghurub faf'alu. Maka apabila kalian mampu untuk tidak terlewatkan dari mengerjakan solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah. Kemudian Nabi membacakan ayat, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Maka bertasbihlah seraya memuji Tuhan kalian di waktu pada saat matahari, sebelum terbenamnya matahari dan ketika terbenamnya matahari, ketika matahari sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keterangan-keterangan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan memandang kepada Allah Rabbul Alamin, dan itu merupakan nikmat tertinggi di dalam surga. Disebutkan di dalam hadis Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa taala berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum," wahai penghuni surga, inginkah kuberikan kepada kalian tambahan? Inginkah ku tambahkan kepada kalian kenikmatan yang lain? Maka penghuni surga berkata pada saat itu, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana." Wahai Tuhan kami, bukankah kau telah putihkan wajah-wajah kami?
wa tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami ke dalam surga, wa tunjina minan nar, dan kau telah selamatkan kami dari api neraka. Kenikmatan apa lagi wahai Tuhan kami? Tambahan apa lagi wahai Tuhan kami? Fayakshiful hijab, maka tersingkaplah hijab. Tersingkaplah hijab, maka mereka pun mampu melihat wajah Allah, zat yang maha indah. Fama a'tau syai'an ahabbu ilaihim minan nadar ila wajhi rabbihim azza wa jal, maka tidak ada satupun kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai melebihi kenikmatan tatkala memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal kebaikan, bagi mereka al-husna, balasan dan pahala yang terbaik, dan ada tambahan. Rasulullah bersabda, al-husna hiyal jannah, balasan yang terbaik, pahala yang terbaik maksudnya adalah surga. Wa ziyadah hiyan nazar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, sementara tambahannya adalah memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman di dalam surga akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamar lailatal badar, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Perlu menjadi catatan di sini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa penyerupaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyerupaan dalam cara melihatnya, bukan penyerupaan pada zat yang dilihat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diserupakan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sebanding dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian jamaah sekalian, penduduk surga nanti akan melihat kepada surga Allah Subhanahu wa taala, akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan. Ada yang melihatnya di setiap pagi dan petang, dan ada yang melihatnya di setiap hari Jumat sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, akramu ahlil jannati 'ala Allah may yanduru ila wajhihi gudwatan wa ashiya. Sesungguhnya, kata sahabat Ibnu Umar, penghuni surga yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang diberikan kenikmatan untuk memandang kepada wajah Allah di setiap hari, di setiap pagi, dan di setiap petang hari. Naam, kemudian Abdullah bin Umar membaca firman Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, wajahnya orang-orang yang beriman, dan mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Naam, hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga tatkala mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yanduruhu bukratan wa ashiya wa minhum may yanduruhu fi kulli jum'atin marratan wahidah. Di antara penghuni surga, kata beliau, ada yang memandang wajah Allah di setiap harinya, yaitu di setiap pagi dan sore harinya. Dan di antara penghuni surga ada yang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di setiap Jumat
yaitu di hari Jumat saja, sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang terbesar di dalam surga? Disebutkan oleh para ulama, sebab Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah, yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyaingi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka keindahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Keindahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Allah zat yang maha indah. Maka daripada itu jamaah sekalian, orang-orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih cintai, bahkan melebihi surga itu sendiri. Mereka lebih cinta kepada Allah melebihi apapun dan melebihi siapapun juga yang ada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memandang kepada wajah Allah merupakan anugerah termulia, nikmat terbesar, nikmat tertinggi yang ada di dalam surga. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang menginginkan kenikmatan tersebut, hendaknya ia istiqomah di atas tauhid, kemudian istiqomah di atas sunnah, kemudian hendaknya dia melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia beramal dengan amalan soleh. Amalan tidak akan dikatakan soleh sampai amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Keikhlasan adalah syarat mutlak di dalam amalan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, mengharuskan kita untuk komitmen dengan sunnah Nabi SAW. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di antara amalan yang disebutkan oleh Nabi, fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak terlewatkan dari mengerjakan salat
sebelum matahari terbit, yaitu solat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu solat asar, maka kerjakanlah. Artinya jamaah sekalian, jagalah solat-solatmu, terutama solat subuh dan solat asar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hamba yang senantiasa menjaga solatnya, menjaga waktu solatnya, menjaga kekhusyuan dalam solatnya, menjaga rukun kewajiban, demikian pula syarat-syarat yang harus ditunaikan di dalam solat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama ini, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat untuk bisa masuk ke dalam surga, memandang kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala, melihat kepada wajahnya yang mulia. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kita. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.